Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, beserta para sahabat-sahabatnya. Yang pertama saya ingin mengucapkan kepada yang terhormat Ketua BPD, Bapak Suhaimi, SPDI, kemudian yang terhormat dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Bapak William Hammer, MPD. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sukrisno Saji Effendi, MPD, serta Ibu Nur Asmi Rohimajaya, MPD, yang akan menjadi pemateri kita pada acara webinar kali ini. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Mas Syarif selaku Master of Ceremony dalam acara webinar pendidikan hari ini yang bertemakan pembelajaran literasi digital yang kreatif dan inovatif di era new normal. Sebelum memulai acara hari ini, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua Kelompok KKN 96, yang keempat sambutan Ketua BPD, yang kelima sambutan dosen pembimbing lapangan Kelompok 96, yang enam pembacaan CV moderator oleh MC, yang ketujuh pembacaan CV pemateri oleh moderator, lalu yang kedelapan ada acara inti dari pemateri, yang ke-10 ada closing statement, yang ke-11 ada penutupan dari MC. Marilah sebelum kita mulai acara ini kita alangkah baiknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar semua acara berjalan lancar sampai akhir hingga penutupan acara. Yang pertama menyanyikan Indonesia Raya. Silahkan untuk operator, diharapkan peserta mendengarkan dengan hikmat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Baik, terima kasih kepada operator. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Kelompok dari kelompok KKN 96 kepada Saudara Billy Brian Maliki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Yang terhormat
Kepala Desa Sukamaju, Bapak Ucu Suhandi, serta jajarannya. Yang terhormat Ketua BPD Bapak Suhaimi SPDI. Yang terhormat Dosen Pembimbing Lapangan Bapak William Hammer MPD. Yang terhormat Bapak Sutrisno Saji Effendi MPD selaku pemateri. Yang terhormat Ibu Nur Asmi Rohimajaya MPD selaku pemateri. Yang terhormat para peserta webinar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Billy Brian Maliki sebagai Ketua Kelompok KKM 96 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam webinar pendidikan dengan tema Pembelajaran Literasi Digital yang Kreatif dan Inovatif di Era New Normal. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPD Bapak Suhaimi SPD karena telah menyempatkan waktunya memenuhi undangan kami. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Pak William Hammer MPD karena telah mengizinkan kami untuk menyelenggarakan webinar pada hari ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak Sutrisno Saji Effendi MPD dan juga Ibu Nur Asmi Rohimajaya MPD yang sudah berkenan memberikan waktunya untuk menjadi pemateri pada webinar ini. Terima kasih juga kepada teman-teman KKM 96 yang telah mensukseskan acara ini. Saya selaku Ketua KKM mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar hari ini. Semoga acara yang kami selenggarakan ini bisa memiliki manfaat dan berguna karena bertambahnya pengetahuan serta wawasan untuk seluruh peserta yang ada di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada rekan kami, Saudara Billy Brian Maliki atas sambutan ketua kelompoknya. Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan Ketua BPD oleh Bapak Suhaimi SPDI. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mohon maaf, sepertinya Bapak Suhaimi sedang terkendala jaringan sehingga tidak bisa memberikan sambutannya. Mungkin nanti akan kondisional aja berlanjut ya. Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan ke dosen pembimbing lapangan kelompok 96 yang akan disampaikan oleh Bapak William Hammer MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara terdengar? Suara saya jelas terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati dalam hal ini perwakilan dari Desa Sukamaju, mungkin ada Pak Ucu Suhandi sebagai Kepala Desa, kemudian tadi sudah disebutkan juga ada Ketua BPD Pak Suhaimi, kemudian selamat datang juga saya ucapkan kepada pemateri kita, special guest dari Untirta, ada Pak Sutrisno Saji Effendi. Terima kasih atas kesempatannya hadir di acara kami. Walaupun mungkin pastinya sedang sibuk-sibuknya ya. Beliau ini dosen di Untirta sama kolega saya di FKIP Untirta. Beliau ini sedang menempuh S3.
Ya, pastinya beliau sibuk, tapi terima kasih banyak Pak Sutrisno sudah meluangkan waktunya hadir. Kemudian saya juga ingin menyapa eh, Bu Nur Azmi. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Beliau adalah dosen FKIP dari Universitas Matlab Anwar Banten. Kemudian saya tadi lihat-lihat ada kolega juga dari Untirta. Saya lihat ada Pak Febrian, bahkan ada juga tadi dari tamu dari UNS kalau saya lihat ya. Terima kasih sudah hadir. Mungkin ada beberapa lagi yang nanti akan join dari kampus. Kemudian mungkin ya ketua KKM, mungkin saya lihat di sini, saya coba-coba lihat sasaran saya ini mana, sasaran kita ya di KKM 96. Yang mudah-mudahan nanti akan terus berlanjut, akan ikut join ya di acara kita. Baik, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah, puji syukur kita bisa melaksanakan ya acara webinar ya dengan tema besar kita adalah terkait literasi ya, literasi digital. Memang bahasan literasi itu sudah lama sekali. Mungkin semenjak kita merdeka itu kita tuh sudah punya masalah terkait literasi ya. Karena di bidang pendidikan kita ini mungkin sangat tertinggal jauh ya dari negara-negara lain. Kalau kita ingin rilis laporan dari PISA ya, laporan dari peneliti-peneliti terkait ranking kita membaca dan menulis itu sangat rendah sekali ya. Di era sekarang mungkin kementerian baru sekarang ini kita sudah dengan giat-giatnya ya mencoba untuk mengejar ketertinggalan kita ya dengan program baru sekarang yang namanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau Merdeka Mengajar gitu ya. Kampus Mengajar itu menitik beratkan pada masalah literasi dan numerasi. Maka dari itu mudah-mudahan kita tidak bosan-bosannya berdiskusi ya, sharing terkait pembahasan literasi ya, karena sekarang kita di era pandemi, mungkin masih pandemi atau di era new normal, yang mudah-mudahan kita tetap bisa efektif dan efisien ya, memanfaatkan teknologi ya. Dulu kita sudah mengenal 4.0, sekarang bahkan kita sudah melangkah ke 5.0 ya. Jadi mudah-mudahan istilah digital, istilah teknologi itu sudah konsumsi kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan kita sharing ya, nanti akan kita dengarkan pemaparan dari pemateri kita Pak Sutrisno dan Bu Nur Azmi. Nanti kita akan memperdalam wawasan kita terkait bagaimana ya memanfaatkan teknologi ya, digital literasi teknologi dalam hal kegiatan kita ya sebagai pembelajar terutama ya, bagaimana kita itu lebih efektif dan efisien memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi itu ada alat ya, tapi kitanya bagaimana kita tetap semangat ya di era new normal ini dalam hal pemanfaatan teknologi. Mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya. Ada sedikit colekan dari Bu Nur Azmi ya, nanti mungkin beliau mohon untuk jadi pembicara pertama, maksudnya di sesi pertama maksudnya. Kalau berkenan Pak Sutrisno, nanti Bu Azmi sepertinya ada keperluan mendadak itu, sepertinya itu beliau menyolek saya begitu ya. Ya gitu saja Billy dan kawan-kawan ya, terima kasih sekali lagi sudah berusaha melaksanakan webinar kita. Alhamdulillah kita sudah ada sedikit ya
luaran untuk yang untuk kegiatan kelompok kita. Ya, alhamdulillah kita tidak sepi-sepi amat begitu ya. Insya Allah ya kita bisa lebih aktif lagi di sisa waktu kita ya, sekitar 1 minggu lagi. Yang mudah-mudahan ada beberapa lagi kegiatan-kegiatan proker kita yang belum terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Itu saja dari saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan kami yang telah memberikan sambutannya pada acara webinar hari ini. Lalu sebelum masuk ke acara inti pada webinar hari ini, alangkah baiknya izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kami hari ini yang akan memandu jalannya acara inti bersama dua pemateri kita hari ini. Nama Dewi Ratnasari Yunita, tempat tanggal lahir Pandeglang 6 Agustus tahun 2000, agama Islam, riwayat pendidikan SMA M1 Cijaku tahun 2016 sampai 2019, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019 sampai sekarang prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Lalu ada pengalaman organisasi 2019 ada PMII, 2021 jurnalistik, lalu 2021 juga ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Untirta atau DPM. Kepada moderator saya persilahkan untuk waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin dan ibu bapak sekalian. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita semua berkesempatan untuk hadir di acara webinar KKM 96. Baik, para ibu, bapak, dan hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Dewi Ratnasari Yunita sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Webinar kali ini mengangkat tentang literasi digital, di mana literasi digital sangat penting sekali di era digital 5.0, di mana kita dituntut untuk tahu tentang digital masa kini akan menjadi bahasan yang cukup penting bagi kita semua untuk mengenal literasi digital itu sendiri. Pembahasan literasi digital akan dibahas oleh pemateri luar biasa kita pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan CV pemateri-pemateri kita pada siang hari ini. Kepada operator, punten. Pemateri pertama kita akan disampaikan oleh Ibu Nur Azmi Rohimajaya, dosen bahasa Inggris. Profilnya seorang dosen pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Matlaul Anwar, yaitu istri dan ibu dari 2 anak yang memiliki hobi menulis, memasak, dan jalan-jalan, dan memiliki moto hidup berlomba-lomba dalam kebaikan. Work expression, mengajar berbagai mata kuliah yang berfokus pada pendidikan bahasa Inggris, meneliti berbagai fenomena pada bidang pengajar bahasa Inggris, melakukan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan rumpun keilmuan pendidikan bahasa Inggris.
mengikuti berbagai pertemuan ilmiah bidang pendidikan bahasa Inggris secara offline maupun online. Kontak person 08211 08 01 005, alamat rumah Perumahan Puri Sukasari, Permai A1 nomor 7, Pandeglang, Banten. Email nurazmi.rohimajaya@unmakbanten@ac.id. Education Universitas Indra Prasatya PGRI Jakarta 2014 sampai 2016. Pendidikan Bahasa Inggris S2. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendidikan Bahasa Inggris S3 2000. Warde Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemendikbud Dikti LPDM 2020 Program Doktoral Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Semarang. Professional skill yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Dan beliau juga penulis buku puisi Senandung Rindu. Beliau juga penulis buku Senandung Rindu Semu dan Analogi Puisi Bumi Indonesia. Itu pemateri pertama kita. Selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri kedua terlebih dahulu. Kepada operator. Saya akan membacakan CV pemateri kedua terlebih dahulu. Pemateri kedua yaitu Bapak Sutrisno Saji Effendi MPD, Pendidikan Bahasa Inggris, Jakarta, tanggal lahir Jakarta 17 Juni 1979, nomor telepon 081 911 02 9771. Email sutrisno@untirta.ac.id. Riwayat pendidikan S1 Universitas Lampung, Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Bahasa, S3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ilmu Pendidikan. Pengalaman penelitian yaitu pengembangan learning modul berbasis 3D flip profesional dalam belajar bahasa Inggris. Beliau juga menulis artikel jurnal, yaitu nama jurnalnya Journal of English Education Students, makna jurnal kajian komunikasi bahasa dan budaya, dan masih banyak sekali karya-karya jurnal beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena kita terkendala oleh waktu juga. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sesi pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri masing-masing 30 menit oleh pemateri pertama, dilanjut oleh pemateri kedua, dan setelahnya sesi tanya jawab. Kepada pemateri pertama kita, Ibu Azmi, saya persilahkan terlebih dahulu. Halo Ibu. Ya. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang Ibu. Yang Ibu. Siang, Bu. Oke, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Oke, yang pertama salam hormat saya kepada Bapak DPL KKM 96, Bapak William Hammer. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing hari ini. Sangat terkesan sekali Pak. Begitu. Baik, lalu salam hormat saya juga kepada dosen saya, termasuk narasumber juga di sini. Sebuah penghormatan ya Pak bisa sharing bareng di sini, Bapak Sutrisno Saja Pendi. Bapak, selamat siang Pak. Sehat ya Pak Tris? Alhamdulillah sehat. Baik. Lalu adik-adik mahasiswa KKM 96 yang saya banggakan ya, luar biasa sekali bisa melaksanakan program webinar ini ya. Terima kasih dan juga para audiens di sini ya yang sudah berkenan hadir. Saya melihat ada beberapa kampus ya di sini ya, termasuk home base saya ya. Ada beberapa mahasiswa saya prodi bahasa Inggris Unma. Nurlita, lalu tadi Adromi ya, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ya di acara webinar ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua begitu. Baik, saya langsung saja. Tolong saya untuk share screen. Oke, bisa diperbesar ya. Iya, Ani Mulyani ta. Ya. Oke, bisa di switch off dulu mungkin ya, host. Oke, ya. Cukup menarik sekali ya topik webinar hari ini, yaitu tentang literasi digital ya. Artinya betul saya setuju, sepertinya dari zaman dahulu ya, kita literasi itu memang yang sering kita dengarkan begitu ya. Literasi itu sekarang itu berubah gitu, tidak hanya kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk membaca, tetapi untuk kemampuan berkomunikasi dengan baik pun itu termasuk kepada literasi. Baik, di sini saya ingin menyampaikan, mungkin lebih ke sharing ya, ada mahasiswa ya, mengenai penerapan literasi digital pada generasi milenial. Nah, mungkin pendahuluannya mungkin dengan saya dan lebih mendalamnya nanti dengan Bapak Sutrisno begitu ya. Baik, saya mohon izin ya Pak untuk untuk memberikan materinya yang pertama begitu ya. Baik, next. Oke, saya memulainya dengan peradaban masyarakat ya dari tahun ke tahun. Nah, di sini saya sebutkan Society 1.0 until Society 5.0 ya. Kita di sini berada di Society 4.0 itu yang akan menjurus kepada Society 5.0 begitu ya. Atau masyarakat 1.0 lalu masyarakat 2.0 sampai masyarakat 5.0 begitu. Baik, yang pertama kita lihat ternyata masyarakat 1.0 ini masyarakat zaman dulu ya, masyarakat zaman purbakala begitu ya, yang artinya di sini masyarakatnya berfokus pada pengembangan berburu begitu, masih berburu begitu ya. Lalu berubah lagi menjadi masyarakat 2.0 namanya ya. Di sini fokus pengembangannya kepada pertanian begitu, masyarakat pertanian. Lalu ada masyarakat 3.0 di sini ya. Ini sudah mulai berkembang, artinya ada penggunaan mesin-mesin begitu ya pada cara kerjanya begitu. Nah, ini dinamakan dengan masyarakat industri begitu. Lalu juga ada, nah ini sekarang ya yang kita alami sekarang
ini peradaban kita ada di masyarakat 4.0, artinya masyarakat yang sudah mendapatkan informasi gitulah, lalu sentuhan teknologi di sini begitu ya. Dan nanti kita sudah bersiap di masyarakat 5.0 begitu. Artinya apa? Di sini masyarakat yang berpusat pada manusia atau human center dan berbasis teknologi ya. Oke, di sini ada fokusnya pengembangan masyarakat agar dapat menikmati kehidupan yang berkualitas tinggi begitu dengan menggabungkan atau memanfaatkan teknologi canggih di berbagai aspek kehidupan tentunya ya, termasuk kegiatan sosial dan juga mendorong inovasi. Nah, penemuan-penemuan ya untuk menciptakan nilai baru dalam kehidupan begitu. Oke, next. Oke, sebelumnya, oke, good. Di sini perubahan gaya hidup ya. Nah, ternyata setelah kita lihat begitu ya, tadi perubahan peradabannya ya, kita sudah tahu. Nah, sekarang perubahan gaya hidupnya. Jadi gaya hidup lama dengan gaya hidup baru yang sekarang. Mungkin adik-adik mahasiswa ini ada di gaya hidup baru begitu ya. Nah, gaya hidup lama ini centralized ya. Nah, jadi terpusat begitu ya. Segala informasi itu lambat atau kurang cepat begitu ya kepada masyarakat begitu. Sasarannya kan masyarakat begitu ya. Gaya hidup barunya di sini apa? Distribute, artinya sudah tersampaikan, tersalurkan dengan baik begitu. Lalu cycle ya. Gaya hidup lama itu kan kontak fisik begitu ya. Kita ketemu begitu ya, jarang banget gitu ada yang tatap maya begitu ya. Nah, sekarang perubahan gaya hidup sekarang, gaya hidup baru itu lebih kepada virtual begitu, tatap maya begitu ya. Karena apa? Ya kondisi yang mengharuskan kita untuk diam di rumah begitu ya. Yaitu pandemik ya, pandemik. Kita hidup di era pandemi COVID-19 ya, yang memaksa kita untuk hidup secara virtual begitu ya. Tapi ini akan menjadi gaya hidup baru kita begitu. Segmented, nah gaya hidup lamanya dan gaya hidup barunya connected. Kita terkoneksi dengan semua informasi akan mudah sekali kita dapatkan begitu ya di karakteristik di perubahan gaya hidup ini begitu. Gaya hidup lama time constraint gitu, artinya segala sesuatu diatur gitu ya. Nah, tetapi gaya hidup baru ini timeless, anytime gitu ya, kapan aja gitu. Oke, kalian adik-adik mahasiswa di sini belajarnya waktu COVID ya, pasti daring kan? Oke, mungkin sekarang udah ada yang luring ya. Nah, daring ini berarti anytime kan, kalau dosennya mungkin tidak bisa pagi, bisa sore atau malam, juga ada perkuliahan begitu. Betul kan? Betul? Ya, itu. Jadi itu salah satu perubahan dari gaya hidup kita gitu ya. Jadi gaya hidup baru timeless. Lalu yang terakhir touch, kita bersentuhan. Artinya bersentuhan ini bukan ini ya, kita ketemu gitu, kita ngobrol secara langsung begitu ya. Artinya gaya hidup baru ini enggak gitu, touchless ya, ya sama gitu. Artinya ya karena virtual itu kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat begitu ya, atau dengan teman-teman kita begitu. Baik, next. Oke, bisa. Oke. Ya, makasih. Di sini COVID-19 pisah jarak dekat virtual. Nah, ya. Jadi pandemi kita nggak bisa memungkiri gitu bahwa pandemi ini ada plus minusnya begitu ya.
Jadi saya melihatnya itu dari minusnya dulu gitu. Jadi di sini kita memang berpisah gitu ya, berpisah jarak. Berpisah jarak artinya kita stay di rumah, belajar di rumah, melakukan aktivitas semua di rumah begitu. Nah, tetapi kita juga dekat virtual. Artinya di sini gaya hidup baru kita menggunakan informasi gitu ya, media digital begitu ya, secara virtual begitu. Nah, di sini baiknya kita bisa produktif gitu ya. Kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan digital begitu, dengan pemanfaatan digital, media digital begitu ya. Ya salah satunya kan internet begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan hari ini pun ini sama gitu. Jadi artinya pisah jarak tapi dekat virtual gitu ya. Bukan jauh di mata dekat di hati, bukan begitu ya. Oke, lalu ya, tapi di sini pun ada negatifnya ya ternyata ya. Ada communication gitu. Communication-nya ya tidak, biasanya terjadi banyak sekali yang terjadi miskomunikasi karena aktivitas virtual ini begitu ya. Banyak kesalahpahaman, kayak ada ya. Nah, oversight, lalu knowledge loss juga. Nah, itu masalah-masalah yang terjadi sekarang ini gitu ya. Dan kita sebagai generasi milenial, semuanya milenial ini ya. Ya, tantangan buat kita begitu. Baik, next. Oke, ini lagi ya, artinya plus minus adanya pandemi COVID-19 ini. Oke, di sini akses belajar digital, sinyal komunikasi. Nah, gambar yang kiri dengan gambar yang kanan. Oke, ada yang mau share? Ada yang mau menjelaskan apa perbedaannya gambar yang kiri dengan gambar yang kanan? Ada? Mungkin ketuanya siapa, Billy? Bisa, Bu, bisa. Oke, coba. Siapa tadi? Bima Sakti. Oke. Gimana? Apa bedanya? Bisa. Oke, atau siapa? Irfan Taufik. Ayo, Irfan. Ya, oke. Ya, di sini akses belajar digital. Jadi semua kita menggunakan media digital dan juga tentunya internet ya, penggunaannya internet. Yang kiri menggunakan internet dan Iya, Bu, di sini dapat utamanya jaringan antar terlihat ya. Nah, ini salah satunya sinyal komunikasi ya. Jadi sudah ada contoh realnya yaitu sinyal komunikasi begitu. Oke, yang satu belajar online, yang satunya lagi juga sama. Jadi dua gambar ini belajar online, tetapi di situ akses belajar digitalnya sepertinya terkendala. Nah, terkendalanya salah satunya adalah sinyal, gitu ya, sinyal komunikasi gitu. Yang kanan itu lancar. Nah, dan yang kiri itu terpaksa sekali mencari sinyal ya dengan cara memanjat pohon gitu ya. Nah, ini pun menjadi masalah gitu ya. Masalah yang harus kita hadapi, masalah bangsa ini ya di era digital ini. Begitu. Oke, next. Nah, saya juga next. Ya, di sini ada ternyata ya, saya mengutip dari pidatonya Presiden begitu ya, 5 langkah percepat transformasi digital. Di layanan internet. Nah, 1-5 yang artinya memfokuskan kepada transformasi digital. Saya berpikir bahwa betul ya, artinya kita sudah tidak lagi mungkin di society 4.0 gitu, tetapi kita sudah mengarah yang lebih gitu ya. Artinya di masyarakat
0, yang artinya segala aktivitas kita, aktivitas kehidupan kita itu akan diatur atau kita yang mengatur begitu ya, dengan adanya pemanfaatan teknologi begitu. Oke, next. Oke, ini juga ada riset ya, saya coba nih, risetnya di sini tahun Januari 2020 ya, mengenai pengguna internet di Indonesia begitu ya. Sudah mulai meningkat ya, di sini 175,2 ya juta pengguna internet di Indonesia. Oke, next. Nah, ini juga sama, ini hasil survei ya, hasil survei penetrasi pengguna internet pada tahun 2018 gitu. Jadi semakin meningkat gitu ya. Oke. Next. Sama. Nah, di sini yang saya lihat ada 55,7% ya penduduk Pulau Jawa yang menggunakan internet begitu ya, kontribusi pengguna internet per wilayah dari seluruh pengguna internet gitu. Yang terbesar yaitu adanya di Pulau Jawa ya, karena sebagaimana kita tahu ya, kalau Pulau Jawa itu pulau yang sangat padat penduduknya begitu. Baik, next. Oke, ya dari masalah-masalah apa namanya ya, yang terjadi ya, seperti tadi misalkan sinyal, lalu apalagi tadi itu ya, komunikasi begitu ya, itu adalah masalah-masalah yang kita hadapi di era pandemi ini ya. Ya tadi saya fokusnya kepada pendidikan atau pembelajaran begitu. Nah, lalu apa langkah kita? Nah, kita membutuhkan adanya literasi digital ya. Nah, kalau literasi itu kita literasi kemampuan membaca, menulis, berkomunikasi, literasi. Nah, kalau literasi digital ini apa? Kita simak. Next. Oke. Ya, literasi kita perlu adanya literasi digital ini ya. Jadi literasi digital itu adalah kemampuan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam proses menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi, serta memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Gitu ya. Jadi saya setuju sekali ya, artinya jangan mau kita diperbudak oleh teknologi. Artinya kita yang harus mengendalikan teknologi tersebut begitu. Oke, next. Ya, di sini ada level kompetensi yang merujuk pada tingkat kemampuan literasi digital ya. Ada basic, medium, advance ya. Nah, ini seperti level ini juga ya. Kalau kita kursus kan ada juga ya. Ada basic, medium, and advance begitu. Nah, di sini literasi digital kemampuan kita menggunakan teknologi gitu. Kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Google Meet gitu ya. Kita menggunakan apalagi media sosial gitu ya, seperti Facebook, Instagram gitu ya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu kan tidak serta-merta kita bisa. Kita perlu yang namanya latihan atau praktek begitu ya. Nah, artinya semakin kita aktif untuk berlatih, untuk ya menggunakan media-media tersebut, media-media digital tersebut, maka kita akan makin cakap ya dalam penggunaan media digital, atau kita sudah cakap dalam literasi digital gitu ya. Oke. Nah, di sini ada basic, ada medium, dan advance. Oke. Next. Nah, ini saya adapted from Hopes ya 2010. Di sini digital literasi ini ada beberapa elemennya ya menurut Hopes. Di sini ada
Yang pertama analyze and evaluate, ada juga create and collaborate ya, ada use and share, dan juga ada ethical judgment begitu. Nah, di sini analyze and evaluate berarti apa ya namanya, kita sebagai generasi milenial harus memahami gitu ya, memahami fenomena yang terjadi di masa sekarang begitu ya. Nah, dan mencari solusi bagaimana begitu. Lalu create and collaborate. Nah, di sini kita dituntut untuk memiliki kemampuan yang kreatif begitu ya. Jadi jangan kalah, artinya jangan kalah dengan keadaan begitu ya, jangan menyerah dengan keadaan walaupun kondisi sulit, walaupun kondisi tengah pandemi begitu ya, tidak menyurutkan langkah kita sebagai generasi milenial untuk belajar, untuk terus belajar gitu ya. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, kita bisa tatap maya, dan kita bisa melakukan semuanya di rumah begitu ya. Oke, jadi itu kita dituntut untuk meng-create dan berkolaborasi, kreatif kompetens juga ya, memiliki kemampuan yang kreatif begitu. Lalu use and share ya, kita menggunakan tadi, kita bisa menggunakan alat-alat, kita bisa menggunakan media digital gitu ya. Jadi ada lagi tuh generasi milenial yang nggak bisa mengoperasikan Zoom atau apa tadi jadi host gitu ya, atau apalagi nggak ya, intinya kita nggak boleh gagap teknologi dan juga apa namanya ya, tidak tahu, intinya tidak tahu teknologi. Jadi kita harus belajar begitu ya, belajar tahu dan menggunakan teknologi begitu untuk pembelajaran gitu ya, atau untuk sebagai bahan belajar kita juga. Dan yang terakhir applied ethical judgment gitu ya, online social responsibility and digital citizenship gitu. Artinya di sini pun tetap ya pemakaian atau penggunaan media sosial itu ya kita harus bertanggung jawab, kita harus tahu etika-etikanya, kita harus menjadi pengguna yang cerdas begitu ya. Oke. Next. Nah, di sini ya, 7 elemen digital literasinya ada menurut GIS 2017 ya, ada media literasi, ada communication and collaboration, ada career and identity management ya, ada ICT literasi, learning skill, digital scholarship, dan juga information literasi gitu. Ini 7 elemen digital literasi menurut GIS ya. Next. Oke, nah di sini Paul 2017 berpendapat bahwa praktek literasi digital melibatkan kemampuan untuk menemukan dan mengkonsumsi, membuat dan mengkomunikasikan konten digital. Ya, sementara secara bersamaan menggunakan proses evaluasi kritis begitu ya. Oke, di sini Bartlett juga telah membagi beberapa proses intelektual ya yang terkait dengan literasi digital ya, kemampuan kita menggunakan media digital begitu. Yang pertama locating and consuming digital content-nya, lalu creating digital content-nya, dan juga communicating digital content-nya begitu ya. Oke, next. Ya, oke. Di sini juga sama, terdapat 3 tingkatan pada literasi digital ya. Pertama adalah kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep ya, lalu pendekatan, approach ya, dan perilaku begitu. Lalu yang kedua itu digital usage ya, penggunaan digital gitu, yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Baik, dan yang ketiga itu adalah transformasi digital. Ya, di sini membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital. Gitu. Oke, next. Oke, nah ini adalah penerapan literasi digital pada generasi milenial. Oke, next.
Ya, di sini saya share ya, ada beberapa generasi begitu ya. Generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi alpha begitu ya. Nah, ini yang lahirnya ya, generasi baby boomers ini 1946 sampai 65. X 1965 sampai 80-an ya. Oke, sorry yang tadi masih yang tadi. Generasi Z 96 sampai 2010 dan 2011 itu adalah generasi alpha. Adik-adik mahasiswa ada di rentanan generasi yang mana ya? Ada di generasi Y? Di generasi Z, Bu. Z, Bu. Billy generasi Z. Oke. Iya, iya. Bapak William generasi mana, Pak? Baby boomers, baby boomers. Baik, ya. Enggak, Pak. Enggak Generasi ya. Pak. Kita mah generasi Z lah. Oh iya, generasi Z. Baik, Bapak. Oke. Tapi sama juga ya, Pak ya? Alpha dia. Beliau alpha. Baik. Ya, artinya di sini makin ke sini ternyata Allah menciptakan bayi-bayi yang luar biasa gitu, yang komplit gitu ya, yang sudah diberikan kemampuan gitu, kemampuan literasi digitalnya tuh udah luar biasa begitu ya, gitu. Saya yakin adik-adik mahasiswa di sini tuh udah luar biasa gitu. Bahkan mungkin sudah bisa menciptakan beberapa produk teknologi sepertinya ya. Nah, gitu. Baik, bisa nanti sharing dengan Miss Azmi dengan yang lainnya begitu. Oke, next. Ya, generasi milenial itu adalah generasi Y ya. Artinya di sini yang telah memasuki abad 21 ya. Karenanya milenial itu dituntut ya untuk memiliki kecakapan dan keterampilan 4C. Nah, kita harus tuh punya keterampilan 4C. Apa saja? Communication, komunikasi tentunya ya. Collaboration, kolaborasi, harus aktif kolaborasi dengan teman-temannya ya. Ikut jejaring sosial ya. Artinya bisa menumbuhkan semangat dan juga kreativitas dari kelompoknya. Critical thinking, of course ya. Jadi generasi milenial itu harus memiliki pemikiran yang kritis, sumbangsih yang luar biasa untuk negeri ini, gitu ya. Dan problem solving, of course ya, critical thinking and problem solving bisa menjadi pemecah masalah, begitu ya. Memberikan solusi yang baik begitu. And creativity and innovation, of course ya. Jadi kreativitas dan juga inovasi. Artinya menciptakan nilai-nilai baru gitu ya, yang berguna untuk Indonesia gitu. Negeri ini ya. Negeri ini sangat membutuhkan generasi milenial yang cakap literasi digital gitu. Oke, next. Oke ya, oke ini singkat saja hal-hal yang harus kita perhatikan pada masyarakat digital. Yang pertama be safe, protect yourself and others ya. Sini saya cantumkan siswa karena kita temanya tentang pembelajaran juga ya, tentang pendidikan. Artinya di sini salah satunya siswa perlu menyeimbangkan waktu antara jam online dan berhubungan langsung dengan orang-orang di dunia nyata. Perangkat digital adalah alat. Kita perlu mengetahui kapan waktu yang paling baik untuk menggunakannya. Nah, di sini artinya apa? Artinya kita sebagai generasi milenial, pembelajar yang baik harus bisa memprotek diri kita gitu ya dalam penggunaan media digital gitu ya. Jadi sudah betul be safe ya. Protect yourself and others ya. Artinya tadi seperti saya bilang bahwa kita jangan mau diperbudak oleh teknologi, begitu ya. Artinya kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, next.
Oke, be savvy, educate yourself and others. Salah satunya, penting bagi siswa untuk memahami nuansa setiap literasi. Tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Setuju ya? Artinya di sini sudah berubah, literasi itu tidak sebatas hanya membaca dan menulis. Artinya berkomunikasi dengan baik, itu pun masuk ke dalam literasi, begitu ya. Oke, next. Oh, saya sudah di warning 5 menit lagi ya. Oke, sebentar. Oke, be social ya, respect yourself and other. Oke, salah satunya berkat peningkatan akses ke teknologi digital, orang-orang yang sebelumnya mungkin tertinggal dalam pengalaman belajar global kini dapat ikut berpartisipasi. Yes, of course ya. Artinya kita jangan mau gitu. Kalah, Miss Azmi juga nggak mau gitu ya, kalah dengan adik-adik mahasiswa ya. Miss Azmi akan upgrade diri gitu untuk bisa menyeimbangkan gitu ya dengan kalian. Artinya di sini peningkatan kemampuan penggunaan digital gitu. Oke, next. Oh, alhamdulillah sudah selesai ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan ini ya. Oke, Miss Azmi mungkin boleh closing remarks sekarang. Host. Boleh, Ibu. Moderator, bolehkah Miss Azmi memberikan closing remark-nya sekarang? Iya, Bu, boleh, Bu. Oke, boleh. Jadi Miss Azmi punya pesan mungkin ya. Gitu. Jadi kita sebagai generasi milenial gitu ya. Mari kita membangun negeri kita. Mari kita membangun Indonesia dengan konsep think globally, act locally. Jadi kita berpikir secara global dan bertindak pun secara lokal, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Sutrisno Sadji Effendi. Kepada Bapak Sutrisno, saya persilahkan. Terima kasih, moderator yang saya hormati ya, DPL kelompok 96 Pak William Hammer. Ya, saya juga sebagai DPL di kelompok 93 ya. Tadinya mau kolaborasi ya, tapi ada suatu hal jadi tidak jadi. Mohon maaf ya, dari mahasiswa kelompok 96 ini sudah lumayan bagus lah seperti itu, pesertanya juga sudah banyak. Dan yang terhormat juga nih, ada Kepala Desa mungkin di sini, dan tadi ketua saya kurang jelas BPD atau BBD, dan juga ada dosen dari Untirta dan juga UNS dan juga para peserta ya. Ini dari Untirta ya, mahasiswa Untirta dan juga mahasiswa Unma, dan juga yang baru saja presentasi yang saya cintai dan saya banggakan nih, alumni bahasa Inggris Untirta, Nur Azmi Rohimajaya ya. Nah, beliau juga sedang S3, kita sama-sama ya. Ini sama-sama ya. Sama-sama berjuang, Pak. Sama-sama berjuang ya, seperti itu. Jadi ya dulu ini mahasiswa saya ya, S1. Ya ini luar biasa nih, sudah sedang S3 begitu ya. Jadi saya sangat bangga. Mudah-mudahan mahasiswa di sini, baik mahasiswa Untirta maupun mahasiswa Unma ya, ini kolaborasi yang ciamik ya menurut saya. Jadi kita sekaligus sharing begitu ya, dan juga jadi terutama Bu Nur Azmi jadi model begitu ya. Jadi pemateri sekaligus juga tadi kebanggaan ya, di satu sisi sebagai mahasiswa Untirta harus bangga karena beliau juga dosen Unma. Dan di satu sisi Untirta juga punya alumni yang kakak ya, ini kakak ya, walaupun mungkin ini beda-beda jurusan ya, tapi ini harus bangga seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih. Langsung saja silakan di share screen panitia. Ya, ini mungkin saya lebih kepada tadi ya banyaklah sudah dijelaskan oleh Ibu Azmi ya, begitu tentang
literasi digital, kemudian penggunaan internet, ya. Tapi di sini saya fokus bagaimana nanti di akhir itu ada poin-poin bagaimana kita mengenalkan literasi digital kepada anak ya terutama. Next. Oke, tadi sekilas sudah dijabarkan ya, sekilas itu bagaimana pengguna internet di Indonesia itu dari tahun ke tahun meningkat, khususnya 2015 sampai 2019. Di sini bisa kita lihat per 2019 43,5% dari 270 juta ya penduduk Indonesia, dan 25,5% adalah anak-anak dan remaja. Nah, ini terus meningkat ya selama pandemi. Kemarin 2020, 2021 itu meningkat ya. Kita lihat datanya diagramnya, silakan next. Oke, nah ini kita lihat ya. 5 sampai 20 tahun. Nah, artinya anak-anak dan remaja itu memang penggunaan internetnya sangat luar biasa. Kita belum bicara tentang literasi digital ya. Tapi ini penggunaan internetnya dulu ya. Jadi sebagai pengantar. Bagaimana pengguna internet di Indonesia lumayan meningkat begitu ya berdasarkan data dari BPS. Next. Oke, nah ini survei ya diadakan oleh Hootsuite dan We Are Social 2021 menunjukkan bahwa responden Indonesia yang berusia 16 sampai 64 tahun menggunakan internet rata-rata selama 7 jam 52 menit setiap harinya. Bisa kita bayangkan ya kalau ini dipergunakan hanya untuk medsos gitu ya. Yang tadi mungkin kita loncat ke depan tadi temanya literasi digital, memang sudah lama ya. Betul kata Pak DPL, Pak William Hammer, itu sudah lama literasi digital. Tapi cuma dapat digitalnya doang kita. Literasinya sepertinya belum begitu maksimal begitu ya. Jadi digitalnya kita pakai semua ya, gadget ya, laptop ya meningkat ya. Tapi ini datanya belum tentu, mungkin 7 jam 52 menit itu belum semuanya dipakai untuk tadi ya literasi tadi begitu ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Next. Nah, di sini ya anak-anak juga sangat dengan internet, terutama di media sosial. Nah, wawancara kelompok terarah di Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang diadakan oleh UNICEF ya 2020 menemukan bahwa banyak anak-anak menggunakan lebih dari satu akun media sosial untuk hiburan, komunikasi, dan pendidikan. Nah, beberapa dari mereka bukan hanya konsumen, melainkan juga pembuat konten. Nah, ini juga sebenarnya suatu peluang dan potensi gitu ya sebenarnya. Anak-anak kita sudah punya dasarnya begitu ya. Bisa membuat konten atau bisa membuka YouTube ya, belajar dari YouTube ya. Nanti kita lihat. Next. Nah, begitu juga ini juga meluas begitu ya selama pandemi ya, konsumen digital e-commerce ya, belanja online begitu ya. Nah, meningkat 37% selama pandemi ya dari data Google et al, kemudian Kementerian Perdagangan 2020. Nah, kemudian juga penutupan sekolah dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini juga dari tadi luring dan kebentuk daring begitu ya, terutama di daerah perkotaan. Nah, akibatnya anak-anak lebih terekspos ke berbagai konten ya berbentuk digital. Nah, ini fakta-fakta di lapangan ya, terutama setelah pandemi. Next. Nah, tadi ini apa? Kesiapan sebelumnya apa? Sebelumnya. Ya, next lagi, next. Ya. Nah, ini kesiapan ya. Nah, jadi kita lihat nih. Indonesia menduduki peringkat 61 dari 100 negara untuk tingkat pendidikan dan kesiapan untuk menggunakan internet. Ya. Nah, kemudian ini lebih rendah ternyata dibandingkan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang menduduki peringkat 22 dan 33. Nah, rendahnya tingkat literasi digital di Indonesia. Nah, ini terutama di pedesaan mungkin karena tadi ya jaringan yang tidak merata.
Nah, itu juga bisa memperburuk ya kesenjangan digital antara kota dengan desa. Next. Nah, kenapa pentingnya literasi digital? Nah, gitu ya. Kita lihat ada persetujuan secara luas ya di dunia ini bahwa pengguna harus dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk maksimal manfaat dari kegiatan dari mereka. Nah, tadi itu ya, kegiatan-kegiatan media sosial ya, kemudian Facebook, WA dan sebagainya, itu dengan berbagai platform gitu ya, itu bisa dimaksimalkan. Nah, dengan literasi begitu ya. Kalau tadi digitalnya dapat, nah sekarang literasinya yang harus dikembangkan. Ya, jadi harus terarah ya, tidak semua atau semua dibaca, tapi juga harus tadi ya bagaimana nanti punya tingkat literasi yang baik begitu ya. Nah, membangun keterampilan ini bisa dimulai sejak usia dini. Ya, bisa ya, nanti kita lihat terutama kita anak-anak, ketika anak-anak juga sudah terekspos ke internet. Nah, kita tahu ya kemarin pandemi itu 2020 ya, 2021 itu puncak-puncaknya. Nah, itu banyak ya secara gaya hidup ya, gaya belajar pun ya sudah tergantung kepada internet di anak-anak usia SD. Nah, ini jadi peluang ya, dan juga jadi kelebihan dan kekurangan bisa jadi seperti itu. Next. Nah, ini kelebihan sekaligus kekurangan anak dalam penggunaan internet ya. Anak-anak cukup cekatan dan dapat memahami ya, dibandingkan tadi ya, ada di terima kasih Ibu Azmi tadi sudah membantu menjelaskan sebelumnya tentang tadi ya generasi dari generasi apa tuh baby boomer sampai dengan generasi yang saat ini. Nah, itu anak-anak ya yang generasi sekarang itu cukup cekatan dan dapat memahami cara cepat ya. Cekatan itu cepat ya, cara menggunakan teknologi dibanding mungkin orang tua kita ya, atau mungkin saya sendiri lebih cepat anak-anak sekarang ini ya dalam menggunakan teknologi. Nah, tadi kelebihannya sebenarnya, nah ini kekurangannya, mereka belum tentu dapat bersikap dewasa dalam hal mengonsumsi dan menggunakan konten yang ada di dunia maya. Oke, jadi tadi kelebihannya anak-anak cekatan cepat ya dibanding orang dewasa yang tadi mungkin generasi baby boomer atau generasi apa yang sekarang itu lebih cepat untuk belajar teknologi. Tapi tadi ya mereka belum cukup dewasa dalam mengonsumsi dan menggunakan konten yang ada di dunia maya. Next. Nah, ini pentingnya mengajarkan literasi digital. Ya, tadi yang mencegah ancaman daring atau konten yang berbahaya termasuk hoax dan misinformasi, perundungan siber, penipuan daring, dan bahkan eksploitasi seksual. Yang kedua, menyiapkan anak-anak untuk menjadi konsumen barang dan jasa daring. Ya, ini juga penting ya untuk belanja di e-commerce juga membutuhkan keterampilan ternyata seperti itu ya. Tidak asal klik-klik begitu ya. Butuh keterampilan memilih barang, kita mungkin paham itu semua ya. Kemudian membuka peluang kerja dan memfasilitasi penguasaan keterampilan penting lainnya. Nah, kita tahu bahwa di sini kita tidak hanya pekerjaan tapi juga online course juga banyak ya. Bahkan keterampilan lain, bahkan mungkin istilah sekarang itu dapat ijazah dari YouTube ya bahasanya. Jadi YouTuber yang belajar dari YouTube dan dia bisa menciptakan sesuatu, bahkan mengalahkan orang-orang yang belajar dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini penting ya untuk mengajarkan literasi digital kepada anak. Next. Saya akan cepat saja nanti lebih banyak diskusi ya. Nah, sekarang Kak, what is literacy? Ya, literacy is the state of being able to read and write. Nah, ini menurut kamus Longman ya. Jadi secara umum gitu ya, secara definisi kamus dia adalah kemampuan ya untuk membaca dan menulis. Nah, kemudian pengertian yang lain secara umum juga literasi includes visual, electronic, and digital forms of communication. Nah, di sini ada visual ya. Jadi dalam literasi itu ada visual, ada elektronik, ada digital. Nah, di sini ya.
ya, yang ya dari bentuk berkomunikasi ya secara visual, elektronik dan digital. Next. Nah, kita lihat selanjutnya. Next. Oke, nah ya, literasi digital includes the presentation of information. Jadi menyodorkan informasi, ya, kita lihat, kemudian mengevaluasi informasi dan mengorganisasi informasi yang kita dapat. Ya, tadi melalui apa? Melalui alat-alat digital atau sumber-sumber digital. Ya, jadi banyak sekarang setiap detik berubah. Bahkan apa ya? Kalau kita bahasanya share dari grup sebelah itu bisa tiap detik ya, seperti itu. Tapi hati-hati ya, kita harus punya kemampuan literasi ya. Nah, kita harus baca dulu begitu ya. Kita dapat informasi, kita evaluasi, kita organisasi, ini perlu kita share atau kita partisipasi atau tidak ya. Itu kan secara sederhananya ya, seperti itu. Next. Nah, ini ada irisan-irisan ya. Bagaimana kita mengakses dan secara kritis menganalisa, misalkan yang pertama informasi online. Itu yang pertama, yang sebelah kiri. Nah, kita mengakses dan menganalisa secara kritis ya, informasi. Ya, kemudian kita juga harus bisa tadi ya membangun atau ya membangun hubungan yang aman ya. Untuk di sosial ya, social networking ya, di online, baik Facebook maupun platform yang lain. Kemudian kita juga harus mampu gitu ya, menciptakan dan men-share ya, membagi pengetahuan. Nah, kemampuan 3 ini itu bisa kita katakan tadi kita mengakses, kemudian kita membangun jejaring, kemudian kita menciptakan dan juga men-share pengetahuan yang kita kita dapatkan tadi, itu dinamakan digital literasi. Ya, jadi tidak hanya mengakses dan mengkritisi saja, tapi kita juga harus bisa tadi setelah kita kritisi, kita punya jejaring networking, yaitu grup WA atau apa ya, kita share hasil evaluasi kita begitu ya. Tapi tadi harus ada evaluasi, tidak kita terima langsung kita share, ini salah. Ya, ini kemungkinan rendah digital literasinya. Ya, karena tadi habis kita akses, kita tidak evaluasi, bahkan ya kita mungkin punya jejaring, tapi tadi lah kita share. Nah, ya ini ada yang miss gitu, ada yang hilang ya di dalam irisan-irisan di dalam digital literasi. Next. Nah, kita lihat ya, pada dasarnya seperti apa sih? Jadi ada 3 gitu ya. Use ya. Ada use, ada understand, ada create ya. Ada use, ada kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan komputer dan internet. Nah, saya yakin ini sudah dimiliki ya. Mahasiswa di sini sudah mampu begitu ya membuka internet ya, komputer, menjalankan komputer, laptop ya, bahkan lebih jago lah begitu ya, lebih terampil ya dibanding saya gitu ya, yang generasi yang sebelumnya begitu ya, mengirimkan email, saya yakin itu juga sudah ya. Kemudian understand, kemampuan untuk memahami, mengkontekstualisasikan dan mengevaluasi secara kritis media digital ya. Jadi tadi ya, kita mendapatkan informasi, mencari searching informasi, kita evaluasi ya, seperti apa media ini, apakah media ini bisa jadi hoax atau misinformasi atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, ini persepsi ya, mencakup persepsi, perilaku dan persepsi kita. Nah, ini penting ya. Jadi jangan juga, nah ada istilah baper. Nah, kita baca misalkan status orang lain padahal tidak ditujukan kepada kita, tapi kita terlalu baper. Nah, ini juga digital literasinya sangat buruk kalau terlalu baper. Baper boleh tapi jangan terlalu. Bahkan langsung dijapri orang yang punya status itu padahal bukan ke kita. Begitu ya, langsung dijapri, apa-apaan kamu dan sebagainya. Nah, ini cuman sampai use doang, understand-nya nggak sampai ke understand ya, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah understand, kita langsung create begitu. Nah, ini nih yang mungkin kalau menurut saya pribadi harus hati-hati. Create juga nggak asal create. Banyak sekarang konten-konten yang hoax, yang tidak berbasis data begitu ya. Create sih, cuman tadi
ya tidak berbasis data. Akhirnya jadi apa tadi pencemaran nama baik ya dan sebagainya. Nah, ini penting ya untuk kita tiga prinsip ini, use, understand, kemudian create ya. Nah, ini yang harus dimiliki. Next. Nah, ini di Digital Citizen ya, ini banyak ya, bisa dibaca sendiri bagaimana apply critical thinking skills. Tadi sudah sekilas sudah dijabarkan oleh Ibu Azmi, kemudian menggunakan ICT ya. Bagaimana tadi stay safe ya, ini know how to stay safe ya, aman gitu, data-data kita aman, data pribadi kita aman begitu ya. Kemudian bagaimana tadi menggunakan teknologi dengan positif dan bermakna begitu ya. Nah, bagaimana kita juga menggunakan hak kita, memang hak tadi kita menggunakan membuat atau mengomentari itu hak kita ya, tapi dalam ini harus bertanggung jawab gitu ya. Bahasanya jangan menuduh begitu. Banyak sekarang yang menuduh begitu ya. Nah, ini hati-hati. Dan kita harus punya yang namanya tadi kemampuan literasi digital yang sangat baik, yang di era sekarang yang semakin berubah informasi dan juga semakin kita sering menggunakan komponen-komponen digital atau device ya. Next. Nah, ini kompetensi tadi sudah sekilas ternyata tidak hanya visual, tapi banyak sekali ada critical thinking, ada cultural competence ya, ada ethics. Nah, ethics jadi tidak hanya kita mampu tadi create yang bagus-bagus, tapi ya tadi kita harus mikir juga perasaan orang lain, begitu siapa tahu tersinggung dengan konten kita, ya seperti itu. Bahkan kemarin ada ada yang mengeksplor begitu ya, artis yang mengeksplor, jadi dari kontennya itu mengeksploitasi tentang tema kemiskinan begitu, dari kontennya dia dapat pundi-pundi cuan begitu ya. Nah, ini juga kalau menurut saya hati-hati bagi kita yang akademis gitu ya, itu penting ya kita memiliki kemampuan ini supaya tadi kita misalkan membuat konten begitu ya, menyebarkan konten juga yang baik-baik ya, seperti tidak menyakiti, tidak mengeksploitasi sebuah status sosial gitu ya. Jadi cuannya dari situ ya. Nah, ini hati-hati ya, seperti itu. Baik, next. Nah, ada hubungan antara literasi media dengan literasi digital sebenarnya. Secara umum ya, literasi media itu berfokus pada kemampuan berpikir kritis audiens pada media. Sedangkan literasi digital lebih kepada kemampuan untuk berpartisipasi pada media digital dengan bijak, aman, dan beretika. Ya. Nah, namun ya, literasi media dan literasi digital tidak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Tadi ya sudah kita lebih kepada saling melengkapi secara konstan, saling bersinggungan dengan cara yang baru dan menarik ya, seperti itu. Next. Nah, di sini ada multicultural literacy ya. Nah, ini kita multikultur ya, di sini banyak bagaimana kemampuan kita mengenal, mengcompare, mengkontras, ini isu-isu yang nanti setelah ini ada slide ya, isu-isu yang ada di literasi digital. Ini juga lebih kepada SARA begitu ya. Ini juga jadi isu yang kita tahu kemarin ada orang yang memang menyinggung ya perasaan suku tertentu. Nah, ini juga kan masuk ke dalam lingkup literasi digital begitu ya. Nah, bagaimana kita harus paham bahwa misalkan Indonesia punya suku yang beraneka ragam, dan kita juga harus menahan tadi emosi, kemampuan untuk berempati gitu, menahan emosi kita, jangan meledak-ledak pada saat kita membuat konten begitu ya, supaya emosi kita terkendali dan tidak menyinggung misalkan sebuah suku tertentu. Nah, ini penting ya. Tadi kemampuan dalam literasi digital ada ya, bagaimana beretika, bagaimana kemampuan critical thinking, kemampuan mungkin juga menjaga emosi begitu ya, supaya kita
bisa literasi digital kita bisa maksimal. Next. Nah, ini ada isu-isu media dan isu-isu digital. Isu media citra tubuh, representatif gender, media dan keberagaman, haki, ya, hak kekayaan intelektual, ya, marketing dan konsumerisme, kekerasan. Dan isu digital adalah keaslian informasi. Nah, ya, ini bagaimana kita mencari memvalidasi informasi kita dapat itu hoax atau tidak, ya. Kita cari itu ya ke sumber kalau istilah di ini istilah primer, ya, primer, sumber data primer begitu ya, seperti apa. Ya, kemudian ada cyberbullying. Nah, ini tidak hanya di offline tapi juga di online, juga ada cyber di Facebook, ini bisa cyberbullying. Kemudian keamanan siber, bagaimana data kita harus aman. Kemudian tadi ujaran kebencian, etika online, pemasaran online, privasi, pornografi, eksploitasi seksual, dan sexting. Nah, ini isu-isu media dan digital. Next. Nah, sebenarnya sudah ada gerakan-gerakan di pemerintah, ya. Contohnya misalkan gerakan literasi nasional dari Kemendikbud, ya. Ada gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, gerakan literasi masyarakat. Ya, ini sudah dilakukan sebenarnya dari tahun 2015. Next. Oke. Nah, ini juga ada aturannya bagaimana di madrasah begitu ya. Di Kementerian Agama begitu ya, sudah ada ya ke dalam kurikulum, ya. Di sini mata pelajaran yang paling cocok untuk menyampaikan literasi digital adalah informatika. Tetapi itu pun merupakan mata pelajaran pilihan, ya. Dan tidak diwajibkan di tingkat sekolah menengah pertama dan atas dari madrasah. Dan mata pelajaran tersebut juga tidak ditawarkan di tingkat pendidikan dasar. Artinya apa? Ini masih kurang begitu ya. Kalau untuk di sekolah ya sudah ada tadi ya, tapi masih kurang begitu ya untuk pembelajaran literasi digital. Next. Nah, ini yang terakhir. Jadi kalau tadi bicara literasi digital, penggunaan internet, bagaimana kemudian kondisi di Indonesia, kemudian apa itu pentingnya literasi digital, apa itu literasi digital sendiri, ya. Nah, kita lihat ya di sini ada, karena kita fokus tema yang saya berikan adalah dari saya itu tentang anak, ya, untuk literasi digital ke anak, ya. Nah, yang pertama adalah bisa digunakan untuk mungkin diaplikasikan untuk orang tua maupun guru, ya, guru SD kelas rendah gitu ya, bisa jadi untuk orang tua di rumah juga bisa. Nah, atau untuk kalau punya adik ini bisa juga dilakukan. Bagaimana caranya? Cara mudah untuk kenalkan literasi digital ke anak. Bicarakan soal dunia digital dan pentingnya keamanan internet. Nah, ini penting ya di sini. Karena anak-anak sekarang sudah kebanyakan menggunakan internet, ya, walaupun hanya sebatas menonton YouTube, ya, seperti itu. Nah, kita harus kasih tahu bahwa didik bahwa bagaimana kita mencari ya informasi dengan benar gitu ya. Tidak semua informasi yang dicari itu penting buat. Nah, penting dan benar gitu ya, dari sumber yang benar begitu ya. Jadi kita harus tahu. Ya, jadi jangan sampai ada menonton YouTube atau games gitu ya dengan kekerasan begitu. Ini juga perlu didampingi ya sebagai orang tua terutama, atau mungkin punya adik di sini mahasiswa, ini perlu didampingi kalau ada game-game sekarang, atau bahkan iklan-iklan begitu ya. Bahkan iklan-iklan ya yang memang tidak senonoh seperti itu. Ya, dalam games ada diselipi iklan. Nah, ini penting. Ya. Next. Udah belum. Kita masih di sini. Jadi bagaimana kita menggunakan internet itu secara ramah begitu ya. Kemudian yang kedua, diskusikan soal cyberbullying. Nah, bagaimana kita anak-anak mungkin di bawah umur lebih rentan ya, dan lebih marak sekarang dengan cyberbullying. Jadi harus diajari atau dididik anak-anak kita, adik-adik kita itu bersikap baik di internet. Ya, bersikap baik di internet, mengawasi begitu ya, dan mungkin untuk menghindari pembalasan online ya. Kalau perlu laporkan ke pihak berwajib kalau memang itu kira-kira
mungkin keterlaluan seperti itu ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, mendorong penggunaan produk digital. Nah, ya aplikasi-aplikasi ya kita harus gunakan, tidak hanya medsos, tapi aplikasi pembelajaran yang banyak kita sudah tersedia di Play Store ya, seperti itu. Jadi kita gunakan. Ini misalkan kayak mungkin Pinterest ya. Pinterest itu menurut saya memang gambar-gambar, tapi kita bisa arahkan itu ke arah gambar-gambar yang sifatnya mungkin tips-tips begitu ya, atau mungkin TikTok, tapi TikToknya yang ada tips-tips pembelajaran begitu ya. Tidak semua TikTok itu buruk, ada juga yang baik. Nah, kita kasih masukan kepada anak-anak kita, adik-adik kita. Ya, kemudian melakukan pembelajaran digital ya, tadi dengan bagaimana mungkin tugasnya mengedit, ya memoto dan mengedit dengan software yang mungkin ringan, bisa jadi seperti itu ya, supaya tadi ada yang senang selfie, foto-foto, itu bisa dilakukan dengan aplikasi tertentu dan bisa dijadikan pembelajaran atau tugas begitu ya. Nah, ini penting untuk anak-anak kita supaya tadi tidak melulu dengan pembelajaran yang membosankan, tapi aplikasi atau penggabungan ya, kolaborasi aplikasi tertentu ya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran bagi anak. Next, terapkan batasan teknologi ya. Nah, teknologi ya, jadi medsos juga perlu dibatasi sebenarnya. Ini yang mungkin medsos itu tidak hanya Facebook, WA, tapi YouTube juga sekarang berbahaya juga kita tidak batasi ya. Ya, durasinya seperti apa, berapa menit harus atau berapa jam dalam sehari itu perlu ya. Untuk ini khususnya untuk orang tua. Karena atau bahkan dengan penguncian ya, penguncian aplikasi bisa jadi ya. Misalnya ada konten berbayar, ya itu bisa kita kunci aplikasinya, jadi atau kita batasi, kita kasih alarm, dia mati sendiri atau kunci sendiri, nggak bisa dibuka oleh anak-anak kita ya, seperti itu. Oke, next. Nah, itu saja dari saya. Ya sekilas ya sharing tadi mungkin melengkapi ya dari pembicara sebelumnya, pemateri sebelumnya Ibu Azmi. Mudah-mudahan bisa ada kita saran diskusi di sini ya dari para peserta semua. Tidak hanya pertanyaan, bisa jadi nanti pengalaman seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Nah, untuk peserta, jika ingin ada pertanyaan, silahkan chat di room Zoom chat. Terus raise hand terlebih dahulu jika ingin on mic. Dipersilahkan jika ada pertanyaan. Waktu sampai jam berapa, Bu? Ini moderator Billy. Kurang lebih sampai 15.30 di Rantau.
Itu ada yang bertanya. Baik, ada yang bertanya kepada Agit, dipersilakan. Iya, terima kasih moderator, izin bertanya. Belum lama ini pemerintah menggalakkan gerakan nasional literasi digital siberkreasi. Kenapa? Apakah ada hubungannya dengan tingkat literasi Indonesia yang kurang baik? Terima kasih. Gimana, langsung dijawab kayak moderator atau gimana? Terima kasih. Iya Bapak, langsung. Ini oke. Mungkin ditujukan ke siapa? Mungkin nanti saya dulu kali ya, nanti Bu Azmi bisa nyusul kalau memang. Ya, jadi gerakan literasi ya memang tadi ya kalau kita lihat dari paparan saya, slide saya, bahwa memang salah satunya memang faktor tadi ya, rendahnya literasi digital atau literasi ya secara umum bisa jadi ya, tidak hanya digital saja ya, tapi sekarang kan konteksnya adalah literasi digital. Itu diadakan namanya gerakan literasi sekolah, gerakan literasi nasional ya, tidak hanya digital. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang belum sampai misalkan sinyal yang belum merata, itu kan bisa secara manual begitu membaca informasi-informasi dari buku ya, dari koran yang secara ini yang tercetak begitu ya. Ya, rendah tadi gitu ya. Jadi hanya digunakan mungkin untuk banyak Facebook, medsos, ya hanya hahaha gitu ya, chatting yang mungkin tidak begitu boleh seperti itu, cuman lebih banyak ke sana begitu. Sementara kan kita tahu literasi digital atau pengertian literasi adalah tadi ya, use, kemudian understand, kemudian create begitu. Nah, itu kan kalau hanya salah satu yang hilang berarti nggak maksimal literasi digitalnya ya. Tadi use hanya menggunakan tadi teknologi saja, HP-nya canggih ya, aplikasinya cuma Facebook, WA, Telegram, YouTube, udah. Tapi YouTube yang ditonton juga sedikit sekali atau bahkan tidak ada yang hubungannya dengan pembelajaran atau tadi peningkatan keterampilan di luar sekolah misalkan. Ya, kita tahu banyak sekarang ilmuwan tanda petik yang memang lulusan YouTube begitu loh. Dia menciptakan sesuatu dan itu kan bagus sekali menurut saya. Artinya ada gerakan literasi di situ. Kenapa muncul pemerintah memunculkan itu? Dan ini sudah mulai terlihat ya dampaknya gerakan literasi itu. Nah, ini di sekolah-sekolah mungkin harus lebih tajam lagi, lebih sering lagi mengajarkan bagaimana literasi digital itu, bagaimana menggunakan alat, kemudian memahaminya, merespon informasi, kemudian men-share-nya begitu. Jadi tidak hanya menggunakan, kalau menggunakan semua orang bisa. Ya, tadi anak-anak lebih cepat terampil menggunakan teknologi, tapi tidak cukup dewasa untuk tadi ya memahami dan mengolah informasi itu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh misalkan guru dan orang tua di rumah. Begitu ya. Mungkin nanti Bu Azmi bisa menambahkan kalau memang ada. Ya, baik, terima kasih. Saya setuju sekali dengan paparan Pak Sutrisno tadi ya mengenai cyber kreasi begitu ya. Ya, tentu ya sebagai kaum milenial kita ya dituntut untuk bisa cakap gitu ya, cakap dalam berliterasi digital begitu ya, cyber kreasi percakapan digital begitu. Makanya terakhir adanya gerakan literasi nasional maupun gerakan literasi sekolah begitu ya. Artinya untuk apa? Untuk
mempercepat ya. Tadi kan saya sudah paparkan di slide ke-4 kalau nggak salah ya, mengenai penjelasan Presiden begitu mengenai percepatan transformasi digital begitu. Ya, mempercepat program transformasi digital di Indonesia dan mendorong peningkatan pengetahuan tentunya ya, pengetahuan teknologi, informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia begitu. Jadi kita perlu adanya upaya dan strategi untuk memaksimalkan literasi digital ini. Makanya pemerintah sekarang launching cyber kreasi begitu ya. Begitu. Oke. Lalu di sini juga saya melihat di sebuah artikel ya. Nah, di sini juga peta jalan literasi digital tahun 2021 tahun 2024 ini terdiri dari 4 kerangka. Nah, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture begitu ya. Nah, jadi kerangka tersebut itu akan dikembangkan menjadi modul literasi digital dan mungkin akan dijadikan kurikulum ya, kurikulum yang disebut dengan kurikulum literasi digital begitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Bagaimana Agit Sistia Anggraeni? Iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Sutrisno atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dikarenakan moderator sedang terkendala dengan sinyal, akan dialihkan kepada saya. Ada pertanyaan dari Ibu Nining. Saya sebagai guru sangat setuju dengan adanya kemajuan dunia digital, tapi saya khawatir literasi digital terhadap anak, khususnya sekolah dasar, masih sangat kurang. Mereka sekarang mudah sekali mengakses dan menerima berbagai informasi tanpa menganalisa. Kadang mereka langsung saja mudah menerima serta mengakses situs yang sekiranya tidak baik. Beliau sudah mencoba memberikan literasi seperti memberikan pemahaman use, understand, and read, tapi anak-anak terkadang masih saja menggunakan metodenya dengan salah. Sebagai pendidik, apa yang harus beliau lakukan lagi untuk memberikan pemahaman literasi digital? Terima kasih. Ya, mungkin saya dulu ya, Bu Azmi ya. Ya, nah memang tidak mudah ya. Ini kan sudah aplikasi ya di sekolah ya, begitu. Kalau memang posisinya ini misalkan di SD ya, SD dan memang boleh membawa device seperti HP begitu ya untuk sarana pembelajaran, ini sangat bagus. Tapi tadi ya diawasi, mungkin caranya diawasi, dan ini perlu ekstra ya. Kalau di SD negeri mungkin banyak ya siswanya sampai 30 sampai 40 ya, banyak, dan tidak ada yang mendampingi begitu ya. Ini tantangan, menurut saya sih tantangan terberat begitu ya dalam era tadi digital ini ya. Bagaimana siswa boleh membawa HP, tapi tadi ya penggunaannya harus diawasi begitu ya, harus dibatasi juga waktunya, kapan dia menggunakan HP, pada saat apa, tugas di kelas atau apa. Dan gurunya juga harus pandai begitu ya, memberikan tugasnya juga mungkin tidak sekedar memberikan pertanyaan seperti memindahkan tugas yang offline ke daring begitu. Kalau menurut saya jangan seperti itu, tapi cari cara yang kreatif gitu ya, supaya mereka juga tertarik begitu ya, membuka device mereka, HP mereka, tapi untuk tujuan tugas tadi begitu. Sekarang sudah ada banyak ya, ada live worksheet namanya ya, ada LKS online, itu ada tuh, itu bukan aplikasi ya, apa sih, websitenya ada, yang itu bisa kita gunakan tuh
ya untuk membuat soal pada saat mungkin bukan karena tadi ya dikatakan gadget is gadget ya, teknologi is tinggal teknologi, tapi kalau yang menggunakan atau katakanlah si gurunya tidak kreatif juga dalam menciptakan tugas-tugas, soalnya berbentuk gambar atau soalnya yang tadi hots begitu ya, mungkin beralih ke Facebook gitu loh, ke Facebook, ke WA dia baca karena nggak menarik soal yang diberikan. Jadi kalau dari saya adalah buat tadi tata tertib, kemudian tugasnya pun harus tadi kreatif, misalkan dengan menggunakan aplikasi live worksheet, misalkan bagaimana Pak gurunya membuat soal-soal di rumah, tapi nanti itu bisa disambungkan. Tapi tadi syaratnya harus ada akses internet. Nah itu bisa lebih menarik, LKS-nya di LKS online begitu. Mungkin dari saya itu. Ibu Nining, silakan Bu Azmi kalau ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Halo Ibu Nining, yang mana ya Ibu Nining ya? Mungkin bisa berinteraksi dengan Ibu Nining, Mas, tolong disambungkan. Saya hadir. Ya, Ibu Nining. Oke, salam kenal Ibu. Ibu dari SDN Sukamaju 1 Labuan ya, Bu? Ya, dari Labuan. Oke, tadi menyambung pertanyaan Ibu ya, mengenai gadget ya, Bu. Jadi maksudnya muridnya membawa handphone begitu, Bu, ke sekolah apa bagaimana, Bu? Enggak, saya ngasih tugasnya daring waktu kemarin COVID. Cuma mereka ada beberapa suka ngirim gambar yang kurang senonoh lah. Kurang sopan gitu. Baik. Ya, oke. Ya, saya setuju tadi ya, betul sekali. Artinya di sini yang harus kita tekankan adalah pengawasan ya. Ibu Nining sudah betul, sudah bagus ya. Artinya kalau di wilayah sekolah, ranah sekolah, mungkin tanggung jawabnya itu kan pihak sekolah begitu ya, termasuk Ibu Nining selaku guru di SDN Sukamaju begitu ya Bu ya, ketika muridnya menggunakan handphone, lalu juga maksudnya melihatkan gambar yang mungkin tidak pantas begitu ya Bu ya, langsung diberikan artinya pemahaman penggunaan gadget itu. Nah, tetapi kalau itu Bu, menurut saya itu ranahnya sudah orang tua begitu ya. Artinya di sini perlu adanya sinergi kolaborasi antara orang tua dan juga guru begitu ya Bu ya. Nah, memang seperti si malakama ya Bu ya, seperti menjadi seorang tua itu. Ya saya pun sama Ibu, saya seorang ibu dari 2 anak gitu ya. Anak saya pun sama SD ya Bu, dan tugas-tugasnya betul online ya Bu. Dan itu memang ada saja gitu kecolongannya gitu ya Bu ya. Saya pikir belajar tapi ternyata nonton YouTube begitu, nonton TikTok misalkan ya Bu ya. Waduh gitu. Jadi artinya di situ saya pikir bukan hanya gurunya, tetapi orang tuanya juga gitu ya Bu ya. Madrasah pertama untuk anaknya yang memang harus membimbing, harus mengawasi anaknya dalam menggunakan media digital begitu. Seperti itu Bu, gitu ya. Dan di sini Bu, literasi digital pada anak gitu ya, mungkin SD itu saya masukkan anak usia dini gitu ya Bu ya, terdiri kemampuan penggunaan sederhana gitu dan pembatasan penggunaan gitu. Jadi ada penggunaan sederhana dan pembatasan. Nah di sini ada apa ya? Saya tekankan pembatasan penggunaan begitu. Jadi hal-hal yang bersifat negatif, konten yang negatif itu tidak tidak terbuka gitu ya oleh anak-anak begitu Bu. Gitu. Kalau YouTube kan yang saya tahu ternyata YouTube itu ada juga untuk yang anak-anak ya, YouTube Kids misalkan begitu ya Bu ya. Gitu. Baik, untuk penugasan itu kan menggunakan platform apa Ibu? WhatsApp atau Google Meet gitu Bu?
saya baru pakai WhatsApp sih. Kalau Google Meet anak-anak belum pada ngerti semua, soalnya terkendala jaringan. Kadang Ya, ada yang punya gadget juga. betul, Bu. Ya, Bu, karena apa ya? Nah, di situ ya, Bu ya. Artinya kita belum masuk ke era 5.0 yang artinya semua pun mungkin sampai pelosok pun mungkin ada itu internet ya, Bu ya. Nah, sekarang ternyata belum gitu ya. Jadi ada yang kencang internetnya, ada juga yang tidak begitu ya, Bu ya. Iya. Ya, ada yang punya, ada yang tidak punya bahkan begitu ya. Jadi memang guru di era sekarang itu harus dituntut secara kreatif gitu ya Bu ya, secara kreatif menggunakan platform begitu. Video sudah pernah Ibu? Video pembelajaran sudah pernah membuatnya? Pernah nyoba sekali apa 2 kali gitu terhadap anak-anak. Ya tadi paling mereka kadang ada yang ngebuka, ada yang enggak, alasannya banyak lah kadang. Ya. Baik Ibu tetap semangat ya Bu. Siap, baik. Itu saja Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan dengan Patris ya Bu ya. Semoga bisa mencerahkan begitu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur Ya, Azmi. sama-sama. Sama-sama Ibu. Pak Sutrisno atas jawabannya. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nining atas pertanyaannya. Bapak, Ibu, berhubung waktu sudah waktunya kita berpamitan, dikarenakan waktunya sudah hampir habis, saya tutup pertanyaannya. Sekarang saya ingin closing statement dari saya terlebih dahulu. Ternyata pada Society 5.0 berfokus pada pengembangan masyarakat agar dapat menikmati kehidupan yang berkualitas tinggi dan memanfaatkan teknologi canggih di berbagai industri dan kegiatan sosial, dan mendorong inovasi untuk menciptakan nilai baru. Perubahan gaya hidup juga menjadi poin sentral yang dapat kita lihat perbedaannya, karena COVID-19 membuat jarak sehingga kita semua dekat dengan virtual. Kemudian literasi digital menjadi sebuah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan sebagainya. Walaupun jauh tetapi dekat dikarenakan adanya digital itu sendiri. Dan paling penting, keberadaan generasi milenial di mana mereka dituntut memiliki kecakapan dan keterampilan, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, mencari kreatif dan inovatif. Juga disertai dengan hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Digital itu sendiri, pengamanan diri dari orang lain, edukasi diri dan orang lain, peduli diri dan orang lain. Dalam literasi digital itu sendiri sangat diperlukan di era 4.0 itu sendiri. Tetapi bagi anak-anak, walaupun anak-anak sangat cekatan dalam menggunakan internet, tetapi mereka belum memahami sepenuhnya konten dunia yang dunia maya, mana yang baik yang harus ditonton, mana yang tidak baik untuk ditonton, itu sendiri bagi anak-anak. Dan kita pun sebagai orang yang mencari informasi, yang sudah belajar, itu pun harus tetap memilih informasi mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk di-share. Bagi kita sebagai pencari informasi sangat penting dan mengajarkan literasi digital kepada anak-anak,
Karena isu-isu digital di luar sana tidaklah sedikit, seperti keaslian informasi itu sangat penting untuk dicek apakah informasi itu penting, apakah informasi itu valid ataupun hoax. Jadi kita sebagai orang dewasa yang harus pintar-pintar memilih dan mengajarkan kepada anak-anak informasi yang baik dan benar itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, closing statement dari saya. Terima kasih kepada pemateri-pemateri hari ini yang sangat luar biasa, ilmunya sangat bermanfaat, dan saya ingin mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Ibu, Bapak, mohon kita mau foto sesi bersama terlebih dahulu. Kepada peserta, saya harap untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena akan ada sesi foto bersama pemateri dan dosen pembimbing lapangan dari kelompok 96. Silahkan untuk diaktifkan kameranya. Yuk, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk para peserta. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kembali kepada moderator, kepada MC. Terima kasih, Bapak Ibu. Kepada MC saya. Baik, terima kasih kepada moderator kami hari ini dan juga kepada dua pemateri kita yang hebat pada hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi para peserta, juga bagi para panitia dan bagi para undangan guru yang hadir pada hari ini. Sebelum acara ditutup, di sini kami akan memberikan simbolis sertifikat kepada dua pemateri kita yang hebat-hebat ini, dan juga kepada dosen pembimbing lapangan kami yang sudah hadir pada hari ini. Untuk penyerahan, saya serahkan kepada operator. DPL-nya dapat juga ya sebagai narasumber. Malu sama Pak Tri sama Bu Azmi. Oh ya, tadi Anggit tadi dari mana? Anggit, Bu Anggit, Mbak Anggit. Dari kelompok 96, Pak. Nah, saya mungkin kita akan apresiasi kepada guru sasaran kita ya di kelompok tadi, kelompok 96 kan ya? Ya, jika berkenan, jadi tolong dibuatkan sertifikat sebagai peserta terbaik begitu. Khusus untuk Bu Nining tadi ya, Bu Nining dari SD 1 Labuan. Ya, beliau kan salah satu sasaran kita, KKM kita gitu. Oke, Bro Willy dan kawan-kawan, tolong dibuatkan juga sertifikat sebagai peserta terbaik begitu kepada Bu Nining. Baik, Pak. Kalau Anggit juga perlu juga nggak apa-apa. Oke. Gimana Pak Tris? Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Amar. Ya, sama-sama Bapak. Mantap ya. Ya mohon maaf ya atas kekurangan yang kami berikan ini. Tapi alhamdulillah sudah lancar. Terima kasih kepada panitia ya, KKM 96. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan webinar kita pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan
proker yang masih belum terlaksana, mudah-mudahan segera dieksekusi. Semangat, tetap semangat buat Billy dan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih buat Pak Tris, Bu Azmi atas waktunya. Bukan main ini, sibuk lagi disertasi, masih menyempatkan diri. Saya juga tadi mengintip ada Bu Sundawati, ada Pak Febrian, ada juga Pak Abdullah tadi dari UNS. Gitu. Terima kasih banyak sudah berkenan mengikuti acara ini. Oke, diterima Bu Azmi, Pak Tris, sertifikat sebagai narasumber. Terima kasih. Mohon diabaikan ini ya, yang Pak William itu. Dibuat juga. Malu ada Bu Sunda, ada Pak Febrian. Oke, Pak Tris, terima kasih. Mohon diterima. Terima kasih sertifikatnya. Oke, mana panitia? Udah boleh kita ini goodbye, say goodbye. Oke Pak, baik. Akhirnya kita semua sampai di penghujung acara. Saya dari lubuk hati yang terdalam sebagai pembawa acara memohon maaf atas yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu dan para peserta webinar hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas perhatiannya dan atas kehadirannya hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh dua pemateri kita pada hari ini bermanfaat di masa depan nanti. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya. Oke, Ya, materinya. ya sama-sama. Izin lab. Izin lab ya. Ya, terima kasih Pak William. Oke, bye. Tetap semangat. Dadah. Terima kasih Bapak. Boleh, Pak.